Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Doa saya saudara semoga baik dan tetap penuh semangat pengharapan di dalam kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita diberi kesempatan sampai hari ini dan kita telah melewati 1 minggu lagi. Di akhir pekan ini, mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Dan bahkan di sepanjang kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi dan memberkati kami senantiasa. Agar kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada lagi satu pun kesusahan yang membuat kami jatuh. Tetapi di dalam firman-Mu kami tetap kuat, kami tetap dimenangkan dan mampu melewati berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 15 Juni 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 3. Dalam bahasa Batak Psalmen 34 ayat 3. Jahobado dipertanggulhon rohaku, begeon ni akan adangul mai, jadilah sma rohana sida. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, bahkan kebinasaan. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati adalah awal dari kemegahan, awal dari kebahagiaan. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang bermegah akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang penuh belas kasih yang baik, mereka akan selalu dibela dan akan diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Daud adalah seorang yang taat, seorang yang rendah hati, yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sesulit apapun yang dia alami, Tuhan selalu menolong dan memberkatinya. Dalam Mazmur 34 ini pun Daud merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata. Daud merasakan betapa Tuhan baik kepadanya dan menunjukkan cara, membuka jalan untuk dia mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jugalah Tuhan terhadap kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita dari berbagai-bagai kesulitan. Di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari ekspektasi kita. Ekspektasi kita jauh lebih rendah dari penyertaan Tuhan, dari pencapaian yang kita dapatkan karena kebaikan Tuhan. Demikianlah halnya dalam kehidupan Daud. Di dalam situasi ketertekanan, di dalam situasi sulitnya hidup, dalam keadaan sangat takut karena Daud sedang di dalam ancaman. Dia berpura-pura gila. Dia berpura-pura tidak waras. Itu boleh kita baca di ayat 1 di dalam perikop kita ini.
Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Lihatlah bagaimana cara Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga umatnya. Semua di luar jangkauan pikiran kita, bukan? Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, tetaplah berlindung ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetaplah berharap dan percaya hanya kepadanya. Dan lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itulah Daud bersuka cita. Oleh sebab itulah Daud bermegah karena Tuhan. Banyak kita bermegah karena kekayaan, karena kepintaran, karena ketampanan, kecantikan, dan segala sesuatu, kemolekan, kebaikan-kebaikan dunia, bukan? Tetapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dia bermegah bukan karena segala sesuatu kemegahan dan kelimpahan dunia, tetapi karena Tuhan. Karena segala sesuatu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemegahan dan kekayaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita bermegah karena Tuhan. Karena jikalaupun kita menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai-bagai pergumulan, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan akan selalu menolong kita, asal kita tetap percaya kepadanya. Di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, kita bisa merasakan dan melihat bahkan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menjalani kehidupan. Tetaplah percaya dan meletakkan seluruh harapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu hebat, menganggap dirimu bisa melakukan apa saja. Tetapi jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau ditolong, diatur oleh Tuhan. Karena orang-orang yang rendah hatilah yang dapat merasakan seperti saya katakan tadi. Orang-orang yang rendah hatilah yang akan ditinggikan, yang akan dimegahkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita menjalani hidup ini di dalam kerendahan hati. Karena keadaan sesulit apapun tidak akan membuat kita akan celaka, membuat kita akan jatuh terjerembab. Tetapi dengan berbagai-bagai kesulitan itu, kita akan dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itulah kita harus senantiasa bermegah karena Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Katakanlah itu senantiasa. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya kekayaan dan kelimpahan bagi kita. Sesulit apapun yang kita alami, jangan pernah putus asa ya. Tetapi tetaplah dekat dan terus percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menyapa kami dan mengingatkan kami bahwasanya kasih setia-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami ketika kami tetap hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan, kami mau dipelihara. Kami mau Tuhan saja yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Apapun yang kami miliki di dunia ini, itu adalah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu, jiwa kami bermegah karena semua kebaikan-Mu, karena semua pemberian-Mu, karena hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Berkati kami hari ini, mampukan kami menjalani hidup kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan kami, tetapi biarlah hanya Engkau satu-satunya kekuatan dan andalan kami. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, ajari dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.